Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Free Guy. Film Free Guy bercerita tentang karakter Guy, yaitu seorang teller bank yang hidupnya sebagai NPC, alias non-player karakter di dalam sebuah game, di mana sebagai NPC hidupnya dikendalikan oleh kode komputer. Di sana terdapat karakter Guy yang tinggal di sebuah kota bernama Free City, namun karakter ini memiliki kecerdasan buatan yang dapat berevolusi menjadi hidup di dalam game. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Pada suatu hari di kota yang bernama Free City, terlihat seorang yang berkacamata melompat dari pesawat dan kemudian menggunakan parasut turun tepat di dalam mobil yang terdapat wanita yang duduk di sampingnya. Pria itu pergi menghindari serangan dari helikopter di belakangnya. Di sini setiap orang yang memakai kacamata dapat melakukan apapun semau mereka. Sementara itu di dalam sebuah apartemen, seorang pria yang bernama Guy bangun dari tidurnya. Setiap hari ia selalu menyapa ikan miliknya. Kemudian ia ganti baju di lemari yang semuanya berwarna biru. Lalu dia sarapan sambil menonton TV. Sebelum sampai ke tempat kerjanya, seperti biasanya dia memesan kopi krim gula favoritnya. Di perjalanan dia melihat sebuah sepatu dengan harga $200. Namun setelah mengecek rekening miliknya di ATM, dia hanya memiliki uang $187 saja. Sehingga Guy pun melanjutkan perjalanan menuju bank tempatnya bekerja bersama dengan temannya yang bernama Buddy. Dia adalah seorang security di tempat Guy bekerja. Sesampainya di bank, dia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Guy sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul perampok dengan membawa senjata api, di mana Guy dan Buddy dengan santainya tiarap di lantai. Di sana ia malah membicarakan tentang wanita idamannya. Di sana Guy sangat mengidamkan wanita yang bisa bernyanyi. Di tempat lain di dalam sebuah gang terlihat seorang wanita yang bernama Molotov Girl menemui seorang pria bertopeng. Di sana dia terlihat sedang bertransaksi dengan pria itu. Molotov sedang mencari bukti mengenai sebuah lever rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpan data mengenai lever rahasia tersebut. Namun karena pria itu terus saja bertanya, Molotov pun langsung menembak pria itu hingga tewas. Di sisi lain, Guy yang sedang berjalan pulang dari tempat kerja berpapasan dengan Molotov. Entah mengapa pandangan Guy tidak berpaling dari Molotov. Guy lalu berkata pada Buddy kalau gadis itu adalah gadis yang dia impikan selama ini. Di sana Guy sangat ingin berkenalan dengannya. Namun Buddy berusaha mencegah Guy karena wanita itu memakai kacamata, di mana orang yang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Meskipun demikian, Guy tetap bersikeras untuk mencoba mengikuti wanita itu. Namun ketika di perjalanan dia tiba-tiba ditabrak kereta. Ternyata Free City adalah sebuah kota di dalam game, dan Molotov adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Setelah logout dari game, Millie melihat iklan Free City 2 yang akan segera rilis. Lalu Millie terpaksa mengakhiri permainannya karena di dalam kafe tempat dia berada saat ini akan segera tutup. Keesokan harinya Guy kembali terbangun. Good morning, Goldie. Saat Guy akan memesan kopi, tiba-tiba di benaknya merasa ingin memesan kopi selain kopi krim dan gula. Dia berkata kalau dia ingin mencoba cappuccino. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana memandangnya dengan pandangan yang tegang. Namun pada akhirnya Guy tetap memesan kopi krim dan gula. Guy dan yang lain adalah karakter NPC di dalam game Free City, dan mereka selalu diprogram untuk minum kopi krim dan gula. Di dalam bank, ketika Guy sedang bekerja, kembali terjadi perampokan. Guy dan Buddy tiarap seperti biasa. Tetapi kali ini Guy melihat Molotov berada di seberang jalan. Buddy mencegah Guy mengejar gadis itu karena dia memakai kacamata. Karena tekadnya yang sudah bulat, dia lalu berdiri dan menghampiri perampok yang ada di sana dan berniat meminjam kacamata miliknya. Perampok itu adalah karakter yang dimainkan oleh anak kecil. Karena gadis impiannya segera pergi jauh, lalu Guy memaksa mengambil kacamata perampok itu dan tidak sengaja menembak perampok itu hingga tewas. Setelah itu dia pun keluar dari bank. Di depan bank, Guy mencoba memakai kacamata dan dia langsung kaget melihat di sekitarnya yang langsung berubah. Lalu di sampingnya Guy melihat sebuah kotak medkit, namun ketika kacamatanya dilepas, medkit itu tidak terlihat. Lalu Guy mendekati medkit itu dan seketika dia merasakan hal aneh.
seketika dia sembuh dari luka yang ada di tubuhnya. Kemudian ada karakter yang jatuh dan tewas di dekat Guy dan mengeluarkan uang dari tubuhnya. Lalu Guy pun mengambilnya. Di sana Guy langsung memiliki uang banyak dan bertambah di rekeningnya. Di dalam gedung server game Free City, dua orang programmer game yang bernama Case dan Mouser sedang bingung melihat tingkah laku seorang NPC di dalam game Free City yang membunuh karakter player asli dan merebut kacamatanya. Mouser tidak percaya kalau itu adalah NPC. Dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker yang meretas game tersebut. Untuk memastikannya, Mouser dan Case memutuskan untuk bermain game itu dan mencari player berbaju biru itu. Di dalam game, akhirnya Guy dapat membeli sepatu biru impiannya. Saat memakai kacamata, Guy melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Di belakang Guy terdapat karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Case dan Mouser. Mereka meneriaki Guy dan hendak menangkapnya, di mana Guy pun kebingungan. Mouser pun menyuruh Guy melepaskan skin yang mirip NPC itu, karena akan merusak game. Guy pun semakin bingung, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena kesal, Case dan Mouser pun menembaki Guy. Guy yang panik lalu berlari mencoba menghindar. Dia berlari menyusuri jalanan dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Guy masih saja terus diincar oleh Case. Lalu Guy tiba-tiba melihat sepatunya yang bereaksi. Guy melompat tinggi ke lantai atasnya. Kemudian dia mencoba melompat lebih tinggi lagi. Mouser yang semakin kesal merubah program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu Guy yang melihat kalau sepatunya sudah tidak mampu melompat lagi. Dia lalu melihat tanda exit dari kejauhan. Dan Guy pun berlari mendekatinya sambil melewati beberapa item. Di kacamatanya ia melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya, lalu muncul balon yang menyelamatkannya saat jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi menabraknya. Case dan Mouser pun logout dari game dengan raut wajah yang penasaran dengan karakter Guy. Karena setelah Guy mati di dalam data tidak ada satupun player yang offline. Mouser mencoba menenangkan Case dengan menyebut mungkin itu hanyalah bug biasa yang ada di dalam game. Di layar monitor TV terkuak bahwa Case dan Millie adalah dua orang yang dahulu bekerja sama membuat sebuah game yang berjudul Life Itself, yang dimana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Mereka berdua menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakternya. Di sana host acara menanyakan tentang hubungan Millie dan Case, dan Millie menjawab bahwa mereka hanya teman biasa. Malam harinya Millie menemui Case di rumahnya. Di sana Millie mengejek Case yang tadinya seorang jenius pencipta game kini harus bekerja di sebuah perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa. Millie menyebut atasan Case yang bernama Antoine telah mencuri karya mereka, dan kini Case malah bekerja untuk Antoine. Lalu Case membela diri dengan menyebut kalau Antoine membuat game mereka sendiri. Case yang tidak percaya menyebut Millie mengada-ngada karena tidak ada buktinya. Millie lalu melanjutkan kalau dia ternyata menemukan bukti bahwa Antoine mencuri data game mereka dahulu untuk membuat game Free City. Antoine berbohong agar tidak memberikan mereka berdua royalti. Millie ingin Case membantunya membongkar kebohongan ini. Di dalam game Free City, Guy kembali terbangun. Namun kali ini dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Kini dia memakai kaos dan beranjak pergi. Sementara itu, Millie mulai login ke dalam akunnya dan langsung pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Antoine disimpan. Di dalam game, Millie mengawasi sebuah rumah milik seorang player yang berhasil membongkar level rahasia yang Millie incar. Tiba-tiba muncul Guy di sampingnya. Lalu dari jauh para penjaga mengetahui mereka dan menembakinya. Millie pun membuka portal untuk kabur. Millie lalu mengajak Guy untuk masuk ke dalam markas miliknya. Di sana Guy terpukau melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie berkata pada Guy, jika ingin mengobrol dengannya, setidaknya level Guy harus setara dengan Millie. Millie memiliki level 155, sedangkan Guy sendiri masih level 1. Millie lalu menyuruh Guy untuk menaiki levelnya, lalu bisa mendekatinya dengan cara membunuh player lain atau dengan merebut senjata mereka. Guy pun bingung karena seumur hidup dia tidak pernah melakukan kejahatan
kejahatan semacam itu. Millie lalu bingung dengan player yang tidak pernah menembaki player lainnya. Namun karena tekadnya yang ingin dekat dengan Millie, Guy pun berusaha keras menaikkan levelnya. Di jalanan, Guy melihat player-player lainnya saling menembak. Di sana Guy akan mencoba menembak, namun dia malah tewas terlebih dahulu. Sesudah respon, dia mencoba lagi dan masih saja gagal. Sedikit demi sedikit, Guy mulai bisa menaikkan levelnya. Dan tak disangka levelnya bisa naik dengan pesat, lebih cepat dari semua player di seluruh dunia. Hingga para YouTuber gaming seluruhnya penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkan karakter ini. Seketika Guy pun menjadi karakter game idola di seluruh dunia. Dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Guy lalu berjalan masuk ke dalam bank. Dia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian datang player yang merampok bank itu. Di sana Guy dengan mudah merebut senjata dan kacamata perampok itu dan menyuruhnya pergi. Guy mengajak Buddy untuk memakai kacamata, namun Buddy terus menolaknya. Tak ingin memaksa, Guy pun pergi meninggalkan Buddy. Di tempat lain, Millie berusaha membobol masuk rumah player yang sebelumnya dia incar dengan bantuan Case. Dengan bantuannya, Millie berhasil mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Saat Millie akan pergi, tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Millie. Di saat Millie terdesak, dari belakang muncul seorang mengendarai motor, dan itu adalah Guy. Guy datang menolong Millie. Di sana bermunculan karakter-karakter petarung mengepung mereka. Millie dan Guy pun bertarung dengan karakter-karakter itu untuk menyelamatkan diri. Guy lalu mengajak Millie untuk kabur dari rumah itu menggunakan motor. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya akan dia curi. Di dalam kantor server game Free City, Case dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Antoine. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkirkannya dari game, namun Antoine melarangnya karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Antoine sendiri akan meluncurkan sequel game itu dalam waktu dekat. Antoine merancang game Free City 2 akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Case lalu datang dan memberi saran sebaiknya Antoine mengadopsi game pertamanya karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya. Namun Antoine tetap akan membuat sequel game ini karena alasan uang. Setelah Antoine pergi, Case lalu menganalisa karakter yang bernama Guy ini. Di dalam game, Guy mengajak Millie ke dalam markasnya. Ternyata di sana Guy sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Millie yang kaget lalu bertanya siapakah Guy sebenarnya. Millie mengira Guy adalah karyawan Antoine, namun Guy membantah. Lalu Millie menyebutkan nama aslinya di dunia nyata. Guy lalu menjawab kalau nama aslinya adalah tetap Guy. Guy lalu mengajak Millie untuk membeli es krim di taman. Guy memberikan Millie es krim rasa bubblegum favoritnya. Millie terkejut karena dia sangat suka sekali es krim rasa bubblegum. Millie merasa kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di dalam kantornya, Case terkejut setelah menemukan fakta bahwa Guy bukanlah karakter yang dimainkan oleh seorang player, namun Guy adalah NPC. Di dalam game, Millie dan Guy semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Guy lalu mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam impiannya selama ini. Guy pun tiba-tiba mencium Millie. Di dalam dunia nyata, Millie malah bengong melihatnya karena tidak ada tombol untuk mencium. Tak lama kemudian, Millie berpamitan pada Guy untuk offline. Di dalam rumahnya, Millie ditemui oleh Case yang datang tergesa-gesa. Case berkata kepada Millie tentang perkataan Millie sebelumnya yang menyebut bahwa Antoine mencuri data mereka untuk membuat game Free City itu adalah benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan player lain, tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti yang dia inginkan dalam game buatan mereka berdua dulu. Millie pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Guy. Case pun shock karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Case lalu teringat sesuatu kalau Antoine ingin meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan Free City pertama. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total dan semua bukti mengenai kebohongan tentang Antoine akan terhapus dengan diluncurkannya Free City versi terbaru. Mereka pun harus bekerja keras untuk menemukan bukti kebohongan itu sebelum game itu dihapus. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy. Millie mengajak masuk ke dalam lobby player. Millie menjelaskan kepada Guy bahwa semua yang ada di kota ini adalah sebuah game. Di sana Guy tidak percaya dengan apa yang Millie katakan. Namun Millie mencoba menjelaskan semuanya pada Guy. Ia menyebut kalau dirinya adalah seorang player dan semua orang yang ada di dalam lobby adalah player.
Sementara Guy dan karakter tak berkacamata lainnya hanyalah NPC. Guy pun terkejut dan sedih mendengarnya. Ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter game saja. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Singkat cerita, di pinggir pantai Guy mencoba mengecek apa yang dikatakan Millie sebelumnya dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Guy pun menemukan Buddy di rumahnya. Guy bertanya pendapat kepada Buddy tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi. Di sana Buddy tak peduli jika semuanya hanyalah ilusi, karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. Yang Buddy pedulikan adalah saat ini dia bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Buddy itu lalu membuat Guy tersadar. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Dia dengan sukarela menyerahkan data yang Guy inginkan, yaitu data mengenai level rahasia yang berhasil ditemukan olehnya karena ada kesalahan di dalam game. Yeah. Wait, who? Millie. I tried to go back through, but the glitch is patched. Yeah, the game clip. Can you do one single? Sebagai bayarannya, player itu ingin Guy menari-nari. Namun ia melihat hal itu sebagai hal yang aneh dan pergi meninggalkannya. No? No snake? Guy lalu menemui Millie di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan. Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dalam dunia nyata, para YouTuber gaming masih saja heboh membahas karakter Guy, dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Antoine yang mengetahuinya merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Antoine lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC dan itu akan mengacaukan game secara keseluruhan. Moser lalu memberikan ide untuk merestart server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Antoine langsung setuju dan menyuruh Moser mereset ulang game itu. Di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia. Dan ternyata benar, level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Case. Antoine benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama, Moser mereset ulang server game. Di dalam game, semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Guy pun kebingungan. Ia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening, tidak ada satupun player yang bergerak. Dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Semua player bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login dan menemui Guy. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa. Di jalanan, Millie ditelepon oleh Case. Case memberitahu jika merestart ulang server ternyata tidak akan menghapus data kecerdasan buatan yang ada pada karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Case teringat kalau dia dulu merancang karakter Guy di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta, dan Case memprogram wanita impian Guy adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Jadi pertemuan Guy dan Millie pasti mempengaruhi kode Guy menjadi berkembang secara otomatis. You changed his code, and I think you. Di dalam game, Millie lalu bergegas menemui Guy di tempat kerjanya dan menyuruh Guy memakai kacamata. Guy pun terkejut melihat keadaan sekitar dan setelah memakai kacamata. Namun hal itu tidak berhasil untuk membuat Guy mengingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Guy dan secara ajaib membuat Guy dapat mengakses semua data-data di kepalanya. Guy pun akhirnya bisa mengingat semuanya. Guy lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini Guy melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai. Namun itu semua hanya bisa terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Antoine menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Millie lalu meminta bantuan Case agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu. Di dalam game, Millie dan Guy lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal yang berbeda. Tidak seperti biasanya, awalnya mereka menolak. Namun setelah Guy membujuk, ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot, melakukan hal yang sama setiap harinya. Mereka pun bersorak bersedia mengikuti arahan Guy.
Singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasanya, hal itu menjadi konten para YouTuber gaming dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter Guy adalah kecerdasan buatan yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Antoine semakin pusing. Antoine sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Lalu Antoine ingin Mouser membanet Millie. Namun Mouser tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah akun palsu. Antoine lalu menyuruh Mouser memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Mouser menjawab, hal itu percuma karena semua NPC di kota bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Mouser menyebut para NPC itu seperti sedang mogok kerja. Antoine lalu menyuruh Mouser untuk melakukan segala cara untuk membunuh Millie dan Guy di dalam game. Mouser yang tertekan terpaksa mengikuti perintah Antoine dengan mengutak-atik program game. Mouser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Di saat Millie dan Guy semakin terdesak, tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Dan itu adalah ulah Case yang membantu mereka. Guy dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Antoine lalu menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude untuk menghentikan Millie dan Guy. Antoine lalu menyuruh Case menghadapnya. Di sini Case tersadar kalau ternyata selama ini Antoine mempermainkannya dengan berbohong. Kalau ternyata Antoine menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Antoine lalu mengajak Case bekerjasama dengannya. Namun dengan tegas Case menolaknya. Di sana Case membantu Millie dan Guy membuat jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Antoine lalu menyuruh Mouser mengoffline-kan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang dan semua orang offline dalam waktu yang bersamaan. Sambil pergi dari kantor, diam-diam Case menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live streaming, sehingga semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat Guy sedang berjalan, dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dia berwajah sama dengan Guy, namun memiliki tubuh yang lebih besar dan berotot. Dude menghajar Buddy yang baru saja datang, lalu dia menghajar Guy. Dengan bantuan kacamata, Guy mengaktifkan item-item miliknya. Kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidak cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. Guy lalu mempunyai ide untuk memasangkan kacamata di kepala Dude dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asik dengan meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Antoine yang kesal mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak pada data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan pun hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Antoine, namun Antoine malah memecat Mouser dan mengusirnya. Di sisi lain, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur, namun Buddy terpisah di tengah jalan. Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari, dan di ujung jembatan Guy pun melompat dan menghilang. Pada akhirnya, Guy berhasil mendarat di level rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data game milik Case dan Millie yang dicuri oleh Antoine. Di dalam ruang server, Millie mencoba menghentikan aksi Antoine yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran kalau Millie tidak akan menuntut Antoine dan membiarkan Antoine melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa royalti sepeser pun. Millie hanya ingin game miliknya kembali, dan keduanya pun sepakat. Singkat cerita, setelah peluncuran game Free City 2, Antoine mengalami kerugian karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara game Life Itself milik Millie dan Case mengalami lonjakan pemain karena mereka ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakraban antara Millie dan Case, Mouser menyuruh Case untuk mengungkapkan perasaannya pada Millie karena Mouser tahu jika Case dari dulu menyukai Millie, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Saat Case akan mengungkapkan perasaannya, lidah Case menjadi kaku. Dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game Life Itself, Millie menemui Guy kembali. Di sini Guy bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Guy juga sadar kalau dia yang seorang karakter game tidak akan bisa bersatu dengan Millie. Kemudian Guy menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie. Guy sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer.
Millie pun akhirnya sadar bahwa Case yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya. Millie terlalu sibuk dan tidak pernah menyadarinya. Millie lalu bergegas lockout dan berlari menyusul Case. Millie pun lalu memeluk dan mencium Case. Di dalam game, Guy sedang berbincang dengan Dud. Guy terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy di dalam game baru ini. Guy pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya, yaitu Buddy. Dan film pun berakhir. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.